Hi there, welcome to Win Digiman channel. So please subscribe, like and comment, and I'll see you on the lesson. Oke. Jadi materi kita hari ini adalah basic cargo, ya. Basic cargo ini kenalkan dulu dengan saya di sini. Saya dengan Win, fasilitator Anda ini. Saya experience-nya ya ini Anda bisa lihat sendiri ya di sini, PT Pacific, JAS, dan di mana saya mengajar ya. Tujuan kita belajar ini adalah untuk mengetahui manajemen dasar kiriman kargo ya, terus mengetahui macam-macam kargo udara dan penanganannya, melengkapi dokumen penerbangan udara sesuai dengan peraturan IATA ya. Nanti ada biayanya kita ini. Jadi ini tujuan keseluruhan ya. Dan penerapannya ini didesain khusus bagi pelajar dan staf pemula. Jadi materi hari ini kita adalah khusus membahas terkait dengan history of air cargo dan beberapa definisinya ya. Nah, sebelum kita masuk ke history of air cargo, di sini ada Sustainable Development Goals atau di sini adalah pengembangan berkelanjutan ya, tujuan daripada 17 tujuan pembangunan global. 7 diantaranya ada hubungan dengan masalah transportasi. Ya, 7 dari hal ini. Nah, nanti di sini sebetulnya Anda akan jelaskan 7 itu apa aja yang berhubungan dengan transportasi. Di mana? Di antara 17 ini mana yang berhubungan dengan transportasi. Ya tentu ada macam-macam nih, Anda bisa lihat seperti commodities yang nomor 11 ini hubungannya sangat erat dengan transportasi atau dengan kargo nanti ya. Kemudian apalagi misalnya no poverty, supaya tidak kelaparan ya, dengan adanya distribusi kargo ya, itu logistik itu diharapkan tidak ada yang kelaparan ya. Kemudian nomor 9 inovasi infrastruktur. Nah sisanya coba Anda cari sendiri nanti yang 4-nya ya. Kemudian nah sejarah air cargo sendiri dimulai dengan di sini kita lihat Abbas bin Ibnu Firnas. Ini udah dimulai pada tahun 875 Masehi atau Ibnu Firnas ini dia menciptakan alat terbang yang bernama ornithopter. Nah, dia sudah terbang menggunakan ini terbuat dari sutra dan bulu elang. Dan dilakukannya ini di menara Masjid Mesquita. Ini 875 Masehi. Sementara si Wright brother ini baru 17 Desember 1903. Jadi mereka ini namanya malah human flight ya. Kalau sekarang teknologinya udah diadopsi sama Iron Man ya. Oke. Kemudian sejarah air cargo sendiri di Indonesia itu dipelopori atau dimulai pada awal abad 20 itu oleh di zaman Hindia Belanda ya, pada tanggal 1 Oktober 1924, di mana KLM itu penerbangan Belanda dulu ya. Nah, ini dia pesawatnya Fokker F7 ya. Kemudian dia melayani rute Amsterdam Batavia. Ini daerah-daerah yang dihubungin oleh KLM. Kemudian Indonesia merdeka 17 Agustus, terjadi perang kemerdekaan itu ya. Lalu pada akhir tahun 1949 layanan penerbangan dibuka kembali. KLM ini kemudian pada bulan Desember 49 sebagai Garuda Indonesia ya. Nah ini sejarah Garuda Indonesia. Sementara stakeholder di udara itu kita lihat ada kaitannya dengan kepabeanan, Kementerian Perhubungan Udara, ya, pergudangan, ya, ground handling, ya,
itu adalah stakeholder. Termasuk di sini angkasa pura, operator atau otoritas bandara ya, administrator, dan ada juga freight forwarder di sini, cargo agent. Nah, nanti tinggal diurutkan stakeholdernya siapa aja dan fungsinya apa. Ini Anda untuk ya Anda buat asa otak masing-masing. Misalnya Pak Bean fungsinya apa untuk memeriksa barang dan menarik biaya masuk ya. Kemudian freight forwarder apa, ini Anda coba latih nanti ya. Kemudian fungsi dari pihak yang terkait dalam bisnis kargo sama aja nih tadi ya. Fungsi-fungsi tadi shipper sebagai apa? Nah, ini dijelaskan di sini, freight forwarder apa, ini fungsinya. Yang tadi ini Anda bisa kaitkan dengan slide yang ini ya. Dan 3 faktor utama pendukung daripada kargo udara adalah di mana dibutuhkan speed, kecepatan, dan tentu punctuality, ketepatan waktu. Jadi kita pakai kargo udara ini karena di sini bermain dengan waktu. Dan yang paling penting adalah sebetulnya safety first. Nah, ini yang paling penting adalah safety. Makanya di belakang saya tadi ada safety first. Jadi utamakan keselamatan. Perbandingan kargo udara, laut dan darat, dan juga di sini kita lihat perbandingannya. Ada keuntungan bila menggunakan kargo udara. Ya. Keuntungannya apa? Angkutnya cepat, waktunya cepat, ekonomis. Jadi untuk volume barang, volume yang rendah ya, untuk barang-barang yang dia punya nilai tinggi itu bagus sekali. Kemudian waktu penanganan yang singkat maksudnya di udara itu penanganannya cepat, tidak bisa lama-lama. Kalau lama-lama telat. Ya. Kemudian waktu penanganan tadi udah. Kemudian komoditas yang bernilai tinggi, tadi saya bilang dengan volume yang rendah tapi nilainya tinggi, jadi menguntungkan. Kemudian mengurangi biaya pengemasan karena kemasannya kecil-kecil. Lalu meningkatkan arus kas untuk cargo agent karena perputaran pembayarannya itu cepat ya di udara itu, karena cepat nyampe cepat dibayar. Sedangkan kerugiannya tentu biayanya tinggi. Biaya tinggi ini maksudnya biaya pengiriman jadi tinggi karena dia cepat, tentu mintanya tinggi. Kalau lama agak rendah ya. Kemudian volume tertentu ini terbatas. Jadi karena pesawat itu kapasitasnya terbatas, ya jadi kecil-kecil. Kemudian restriksi pada komoditas tertentu saja. Ya, kira-kira kurang 10 menit kita percepat di sini. Ini adalah transit importance dari Air Transport Indonesia. Kemudian ini sektornya, Anda bisa baca sendiri nanti yang berhubungan dengan sektor ini. Is travel cost competitiveness infrastructure are vitally important, ini disebutkan di sini ya. Kaitannya ini survei-survei terkait dengan perjalanan ya, dengan air transport. Nah, sedangkan ini adalah di laut. Kalau dibandingkan di laut, Anda bisa lihat keuntungannya apa di laut ini. Komoditas generik harganya stabil, kemudian cocok untuk yang besar. Sedangkan kerugiannya tentu karena lama kan. Kemudian biaya pengemasan yang tinggi, waktu angkut yang cukup lama. Nah, kargo di darat kita bisa lihat di sini mengirimkan ke tempat-tempat yang sulit dijangkau. Ini keuntungannya, ya. Dia bisa sampai kemana-mana, ke daerah-daerah terpencil juga ya. Dan peranannya sangat penting. Nah, kalau kita lari lagi ke udara, ada 2 macam penerbangan, yaitu yang berjadwal dan tidak berjadwal atau charter flight ya. Pada zaman COVID sekarang ini yang paling banyak ini sekarang charter flight, karena schedule flight banyak yang ditunda karena COVID ya. Nah, ini adalah organisasi internasional pada penerbangan kargo udara. Kita bisa lihat ada ICAO, ada IATA ya. Nanti bisa dibaca sendiri apa aja itu ICAO. Ini ICAO ya, Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Dia untuk aviation safety. Kemudian ada informasi-informasi terkait ICAO, nanti Anda bisa baca di situ. IATA, International Air Transport Association. Nah, ini dia. Kita menggunakan aturan IATA, TACT dalam pelajaran kargo ini kita menggunakan TACT nantinya. Kemudian kita lihat lagi di sini
apa namanya, kita lihat freedom of the air. Apa itu freedom of the air? Freedom of the air ini adalah kebebasan dalam penerbangan ya, atau beroperasinya di udara. Ada berapa di sini? Ada 9 traffic freedom. Nanti Anda pelajari di situ. Yang freedom pertama ini adalah hak penerbangan melintas wilayah udara negara lain. Jadi memang kita fokus ke udara juga nih, karena udara ini sangat kompleks juga ya. Ini yang second freedom, Anda bisa lihat dia punya pola. Freedom ketiga, freedom keempat seperti apa, nanti Anda baca sendiri di situ. Freedom kelima, mengangkut penumpang kargo. Jadi udah mulai ada kargo yang diangkut. Nah, ini yang udah mulai peran kita nih di sini, freedom kelima. Kemudian freedom keenam, ada masih kaitannya dengan kargo. Dan freedom ketujuh ini apa namanya, polanya seperti ini ya. Contoh-contohnya seperti ini. Oke, Anda bisa lihat sendiri. Freedom ke-8 ini terbang ke luar negeri, melanjutkan ke negaranya sendiri. Ke-9 ini terbang di luar negeri tanpa melanjutkan ke negaranya sendiri. Nah, ini nanti sebutkan ada berapa tadi, mana yang menguntungkan bagi penerbangan. Ya. Nah, definisi kargo adalah barang kiriman yang diangkut dengan pesawat udara, tidak sama dengan barang bagasi atau kapal laut melalui transportasi darat dan dikenakan pembayaran biaya pengiriman. Ada biayanya. Ya, kalau di domestik SMU namanya, kalau di internasional airway bill. Oke, itu tadi terkait dengan